Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilah, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 dengan modul ajar PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita belajar, coba lihat dulu lokalnya, nak, periksa dulu. Apakah masih ada yang kotor? Coba lihat dulu. Ya, bajunya yang masih di luar silakan dimasukkan ya, naik goyang. Nah, ya. Oke. Ada yang semuanya? Kembali ya. Ketua kelasnya silakan siapkan, nak. Tempat duduk siap. Siap. Baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita belajar, ibu absen dulu ya, nak ya. Patan hadir. Zahira, Hafifah Naila, Haikal, Furqon. Oh, sakit Furqon, berarti Furqon tidak hadir ya. Oke. Mudah-mudahan anak kita Furqon cepat sehat ya, nak ya. Baiklah ibu semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa atau rasa cinta tanah air kita kepada bangsa, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak semuanya silakan duduk dan berkata silakan. Baik ibu semuanya, apakah ada ibu semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke. Nah, ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi iman, beriman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, ada nggak anak ibu yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Coba, siapa yang ingat? Ya, apa pelajaran kita minggu kemarin? Hidup damai dengan Kebersamaan. Ya? Apa materi kita, nak? Coba ulang lagi. damai dalam kebersamaan. Tentang surat apa itu, nak? Ayat 64. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan.
tentang surat Ali Imran ayat yang 4 yang menjelaskan tentang cara Nabi berdakwah. Jadi Nabi itu berdakwah dengan cara sopan dan damai. Jadi itu pelajaran kita minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Oke? Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada di sini 4 tujuan pembelajaran kita ya Bu ya. Oke, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita? Coba Alika Paradiba, bacakan nak. Pertama, siswa mampu, coba. Siswa mampu 1. Meyakini adanya hari akhir. Oke, lanjut. 2. Memahami makna iman kepada akhir. Ada kelipatan, bacakan nak. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga nak. Siswa mampu Siswa mampu 3. menceritakan. Peristiwa hari akhir. 4. Siswa mampu. Menemukan hikmah iman kepada hari akhir. Oke, ulang kembali ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu meyakini adanya hari akhir. Oke, yang kedua, ibu nanti ketika belajar ini sudah mampu memahami makna iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga juga, ibu harapkan mampu menceritakan peristiwa hari akhir. Dan yang keempat, ibu juga seperti itu. Siswa mampu, anak ibu mampu menemukan hikmah dari beriman kepada hari akhir. Jadi inilah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita terapkan ya. Oke. Nah, coba yuk anak ibu tonton video ini ya. Kita tonton nanti perhatikan apa hikmah yang bisa kita ambil dari video ini ya. Apa melihat itu api ya? Api yang menyalanya, yang menyala-nyala. Gunung-gunung meletus. Inilah gambaran terjadinya hari kiamat itu ya. Nah, perhatikan lagi nak. Oke, jadi anak ibu semuanya, setelah kita tadi melihat videonya, apa yang bisa ibu ambil? Coba. Apa yang saya anak ibu ceritakan dari peristiwa yang anak ibu lihat tadi? Coba. Siapa yang bisa menceritakan? Coba. Siapa yang bisa menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu? Ada yang menceritakan ibu? Saya bisa menceritakan? Coba. Bagaimana bumi ini di sini? Coba. Bagaimana ketika tadi yang dilihat? Bagaimana keadaan bumi ini ketika hari kiamat? Ya, hancur. Manusia bagaimana nak? Ya, berlarian. Hidup-hidupnya bagaimana? Hancur. Iya, hancur. Lautannya, air laut bagaimana? Naik. Iya, air laut naik ke darah. Gunung-gunung bagaimana? Meletus. Dan berterbangan seperti anak yang ada kan dijelaskan? Iya, oke. Sekarang coba perhatikan pertanyaan semantiknya. Anak ibu pernah tak mendengar peristiwa hari kiamat itu? Pernah? Anak ibu pernah tak mendengar cerita kehidupan setelah mati? Pernah? Anak ibu tahu enggak cerita? Pernah tak anak ibu pikirkan apa itu surga, apa itu neraka? Surga itu yang bagaimana? Iya, tempat yang senang. Orang siapa itu nak? Surga? Iya, orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang neraka? Orang-orang yang banyak melakukan dosa. Oke, jadi setelah nanti kehidupan kita berakhir, setelah nanti kita meninggal, maka kita akan banyak lagi menghadapi hari-hari
berikutnya. Contohnya nanti setelah kita meninggal, nanti kita masuk ke dalam alam barzakh atau alam kubur. Jadi ketika kehidupan kita sudah berhenti, apakah sudah berhenti kehidupanmu? Tidak. Ya. Jadi setelah kita meninggal, kita masuk ke alam barzakh. Kemudian nanti kita akan ditanya dari amal ibadah kita kan? Oke. Coba perhatikan. Tentang meyakini hari kiamat ini dijelaskan dalam rukun iman. Rukun iman. Sekarang yang tanya, rukun tentang hari kiamat. Rukun iman yang berapa, nak? Yang ya. Jadi beriman kepada hari itu merupakan rukun iman yang kelima. Sebagai seorang muslim atau orang Islam, kita wajib yakin adanya hari kiamat karena dijelaskan di dalam rukun iman. Jadi sebagai orang Islam kita harus yakin dengan adanya hari kiamat. Dijelaskan di situ, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Tiada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian hari akhir. Coba perhatikan. Hari akhir itu hari hancurnya alam semesta. Jadi hari kiamat itu hari di mana bumi ini akan tergoncang. Hari hancurnya semua alam semesta, termasuk di situ semua makhluk akan binasa. Baik itu manusia, jin, kemudian malaikat, semuanya akan binasa. Jadi bukan hanya bumi saja yang binasa, semua yang ada isi langit dan bumi semuanya akan hancur. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi pada saat itu tidak ada lagi kehidupan, semuanya sudah hancur. Lebih banyak lagi jumlah wanita daripada jumlah pria. Iya, itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Oke, lanjut. Fitnah merajalela. Sekarang yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Jadi kiamat besar ini dijelaskan tadi dalam surat Al-Hajj. Ya. Kiamat kubro itu apa, Ibu? Kiamat besar. Tadi kan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro tadi kan kiamat kecil. Contohnya tadi kematian. Kalau sekarang kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa, Ibu? Kiamat kubro itu kiamat besar, di mana hancurnya semua alam semesta, tidak ada seluruh isinya. Itu yang dikatakan dengan kiamat kubro. Apakah kiamat kubro sudah terjadi? Belum ya. Oke. Kemudian tanda-tandanya. Coba lihat tanda-tanda kiamat kubro itu. Yang pertama, jadi sebelum nanti hari kiamat akan muncul binatang yang bisa berbicara. Jadi ketika nanti muncul, itu merupakan salah satu dari ciri-ciri kiamat kubro. Jadi binatang itu bisa nanti berbicara. Kiamat hancurnya alam semesta beserta. Oke. Kemudian peristiwa hari akhir. Jadi macam-macam peristiwa hari akhir itu nanti ada 5. Yang pertama, perhatikan. Dan pertama namanya Yaumul Bas. Ya, Yaumul Bas namanya. Apa itu Yaumul Bas, Ibu? Yaumul Bas itu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi ketika bumi ini sudah hancur, nanti manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kebangkitan manusia itu nanti dinamakan dengan Yaumul Bas. Kemudian yang kedua namanya Yaumul Mahsyar. Kemudian yang ketiga nanti Yaumul Mizan. Setelah manusia itu nanti dikumpulkan, maka dia akan ditimbang amal ibadahnya ya. Dia akan ditimbang nanti amal ibadahnya. Kemudian selanjutnya nanti Yaumul Hisab. Jadi setelah itu nanti amal manusia itu akan dihisab atau akan dihitung. Jadi Yaumul Hisab itu nantinya adalah hari penimbangan, ya, hari penimbangan, di mana nanti amal ibadah kita itu akan ditimbang. Apabila nanti manusia itu mempunyai amal ibadah yang banyak, maka dia nanti akan masuk ke dalam surga. Apabila dia nanti amal ibadahnya sedikit, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Namanya Yaumul Hisab.
Yaumul Hisab. Kemudian yang terakhir nanti ada yang namanya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini di mana semua perbuatan manusia yang pernah hidup ini akan dibalas. Sebenarnya tadi ketika amal ibadahnya banyak, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau yang manusia yang surga itu apa yang didapatkan? Kesenangan, kebahagiaan. Kalau kita mempunyai amal ibadah yang banyak. Kemudian sebaliknya, ketika di dunia kita banyak melakukan kesalahan. Kemudian kita beramal hanya sedikit, maka nanti akan dibalas oleh Allah. Bagaimana? Nanti ketika kita tidak banyak amalan, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi itulah dikatakan dengan Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu artinya hari pembalasan. Jadi Allah akan membalas apapun nanti amalan yang kita lakukan. Oke? Karena ibu semuanya ada tadi 5 peristiwa hari akhir ya. Oke. Kemudian hikmah. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke hikmah ini, kita tepuk semangat dulu. Oke? Tepuk semangat dan tepuk jempol. Oke? Oke, tepuk semangat. Oke, masih bersemangat adik semuanya? Masih semangat? Ada yang mau tidur? Ini masih pagi, udah mau tidur kan? Masih semangat kan? Oke, jadi inilah pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bertanya? Coba, siapa yang bisa bertanya? Coba Patin. Oke ya. Oke. Apakah hari kiamat itu akan terjadi? Tadi pertanyaan Patin. Apakah hari kiamat itu akan datang? Iya. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tapi kapan waktunya kita tidak tahu. Jadi hari kiamat itu kapan waktunya hanya Allah lah yang tahu. Karena sudah dijelaskan di dalam surat yang Al-Qur'an. Oke. Ada lagi nak yang bisa? Ada lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa menceritakan peristiwa kiamat tuh? Coba Zazia, yang pertama siapa nak? Iya, bagus. Yaumul Ba'ats. Kemudian apa lagi anak ibu? Yaumul Mahsyar. Apa lagi Zazia? Yaumul Mizan. Kemudian apa lagi anak kami Atifah? Iya, bagus. Yaumul Hisab. Apa lagi nak? Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Oke, jadi hari ini ibu akan membagi anak ibu di dalam 4 kelompok. Ya, anak ibu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti terdiri dari 4 atau sampai 5 orang. Dan sekarang silakan bagi kelompoknya. Nah, silakan bagi kelompoknya. Nah, cepat. Satu mana dia? Satu mana dia lagi? Sana, ini kan berapa?
beriman kepada hari akhirnya. Tulis di situ. Diskusikan ya. Diskusikan kelompoknya. Diskusikan kelompoknya masing-masing ya. Setiap kelompok berdiskusi. Apa saja yang akan kita buat di LKPD kita. Contohnya tadi episode kiamat itu ada 5, tulis di situ. Diskusikan ya. Diskusikan. Diskusikan. Siap lagi? Kelompok 4 sudah siap? Oke. Sudah siap semuanya ya? Oke. Sudah siap ya? Iya. Oke. Tadi kita sudah ada 4 kelompok yang ibu bagi kan? Sekarang salah satu nanti dari utusan dari kelompoknya akan menampilkan jawabannya satu-satu ke depan. Satu ke depan ya. Coba kelompok 1, siapa yang bisa menampilkan jawabannya ke depan? Coba Zazia. Coba, nggak apa-apa, coba. Apa yang kamu jawab itu saja, ayo. Ayo. Siapa lagi yang bisa? Coba, kelompok 1, coba presentasikan jawabannya di sini Zazia, depan. Coba presentasikan ke teman-temannya. Yang pertama, peristiwa hari kiamat. Coba presentasikan di depan teman-teman. Peristiwa hari Yang lain dengarkan. 1. Yaumul Ba'ats. 2. Yaumul Mahsyar. Iya. 3. Yaumul Mizan. Oke. 4. Yaumul Hisab. 5. Yaumul Jaza. Oke. Tanda-tanda kiamat besar. Iya. 1. Munculnya Dajjal. Iya. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oke. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Matahari terbit dari arah barat. Turunnya Imam Mahdi. Oke, lanjut. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Menambahkan iman dan takwa kepada Allah. Oke. 2. Menghindari perbuatan dosa. 3. Menambah keyakinan pada Allah. 4. Menghindari perbuatan maksiat. 5. Menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Oke. Bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang siapa yang bisa mempresentasikan dari kelompok 4? Yuk. Semangat. Semangat ya. Peristiwa hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats. 2. Yaumul Mahsyar. 3. Yaumul Mizan. 4. Yaumul Hisab. 5. Yaumul Jaza. Oke. Tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Dabbah. Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Matahari terbit dari arah barat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari perbuatan dosa dan maksiat. 3. Menambah keyakinan kekuasaan Allah. 4. Motivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk beriman. 5. Menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Oke, mantap. Kasih tepuk tangan. Oke, tadi anak ibu semuanya sudah mempresentasikan dari kelompok 1 dan sampai kelompok 4. Sekarang siapa yang bisa menambahkan? Lagi? Bagus, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Jadi, tanda-tanda hari kiamat itu ada namanya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi hari ini yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita yang pertama adalah hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian tanda-tandanya, coba kiamat itu ada dua. Kecil namanya kiamat sughra.
takjub, matahari terbit dari barat. Itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian hikmahnya yang pertama meningkatkan iman. Nah, kemudian menjadi hanya itu materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya untuk minggu depan, anak ibu buka buku anak ibu semuanya halaman 60. Kerjakan yang pilihan gandanya, ya. Kerjakan pilihan gandanya 1 sampai 20 ya. Minggu depan dikumpul dan kita diskusikan lagi minggu depan. Oke. Jadi untuk selanjutnya anak ibu baca materi tentang ibadah haji dan kurban. Oke? Oke. Jadi anak ibu semuanya setelah kita belajar tentang iman kepada hari akhir, bagaimana perasaan anak ibu semuanya? Apakah senang? Apakah gembira? Jadi setelah kita belajar ini, kita yakin bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita baca dengan membaca Alhamdulillah.